Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan sudah bukan jadi masalah utama di Jakarta. Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Karena untuk memutus garis Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek sudah menjadi solusi Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Tidak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. karena untuk memutus garis ketergantungan tadi. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Di sisi lain, pemirsa, DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan terhadap sistem kesehatan yang ada. Hal itu menyusul banyak keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah yang strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Nah, kalau orang punya uang dia mau ke RSUD, berarti. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas lantaran gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti, tapi juga rakyatnya. Negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam sidak kali ini, Bima menemukan fakta unik di mana Damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung apresiasi
dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tahun ajaran baru segera dimulai, pemirsa. Masih saja ada anak yang ditolak dari sekolah karena permasalahan waktu pendaftaran dan zonasi. Ya, seperti di Jombang, Jawa Timur, orang tua calon siswa nekat bawa meteran mengukur rumah ke sekolah yang hanya berjarak 100 meter. Sejumlah warga nekat membawa meteran dan mengukur jarak rumahnya dengan salah satu sekolah yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dengan jarak 100 meter. Pengukuran secara manual ini terpaksa dilakukan setelah anaknya ditolak masuk SD Negeri Kepanjen dan membuktikan bahwa anak-anak mereka berhak diterima. Pihak sekolah tidak mau menerima dengan alasan waktu pendaftaran sudah berakhir. Padahal batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 29 Juni. Namun faktanya warga yang mendaftar pada tanggal tersebut tetap ditolak. Kekecewaan daripada warga saya adalah terkait kenapa kok ditutup tanggal 27 sampai 29, padahal grafiknya sampai tanggal 30. Dan dari dinas sendiri sudah menekankan untuk buka kembali. Jadi ketika warga saya daftar di tanggal 29 itu ditolak oleh panitia. Nah, itulah yang jelas ini nanti akan tetap kita bawa ke jalur hukum. Nggak tahu pidana ataupun perdatanya. Untuk menengahi polemik penolakan ini, Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang telah meminta pada SD Negeri Kepanjen untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Untuk pendaftaran itu sebenarnya tidak ditutup. Jadi pendaftaran itu sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada kesalahpahaman di SD Kepanjen 2 yang tanggal 29, maaf ya, 29 bukan 26 ya. Bukan 27 seperti katanya. Jadi 29 itu tutup, kemudian kita kontak sekolah untuk membuka lagi seperti itu. Warga berharap keluhan masyarakat selanjutnya dapat diakomodasi dan menjadi acuan dinas terkait untuk menentukan kebijakan pada SPMB tahun depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Jelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, pemirsa, sejumlah ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Langkah ini diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua di Banda Aceh memilih untuk menjual perhiasan logam mulia yang pernah mereka beli demi memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Meski harga emas saat ini relatif turun hingga Rp100.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, penjualan emas tetap meningkat. Seperti yang terjadi di sebuah toko emas di Pasar Aceh Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman ini, lonjakan penjualan emas bisa mencapai 70% dibanding dengan hari biasa. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari 1 minggu terakhir, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan. Harga emas di Banda Aceh sendiri sebesar Rp5.700.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, belum termasuk ongkos pembuatan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.